Cara mengajarkan penggunaan hand magnifier. Di dalam video ini, kita akan belajar tentang cara mengajarkan penggunaan hand magnifier. Nico berusia 7 tahun, didiagnosa papil atrofi bilateral chorioretinitis dan nystagmus. Nico sudah mendapatkan layanan low vision pertama kali pada usia 5 tahun. Meskipun sudah menggunakan kacamata jauh, tetapi Nico tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Untuk membaca dan menulis dengan ukuran yang lebih kecil, Nico menggunakan hand magnifier untuk membantu aktivitasnya. Dengan anak kecil, pertama kali gunakan gambar atau bentuk berukuran besar yang menarik, sederhana, dan mudah dimengerti untuk latihan penggunaan alat bantunya. Mereka dapat mulai melatih kemampuan tracking dan scanning dengan alat bantu sebelum mereka menggunakannya untuk membaca. Gunakan aktivitas yang menyenangkan untuk anak, misalnya menelusuri deretan gambar atau mencari bentuk tertentu di antara bentuk-bentuk lainnya. Dengan anak yang sudah dapat membaca tulisan awas, gunakan teks yang sederhana dengan ukuran yang lebih besar untuk memulai latihan sebelum mereka membaca dengan ukuran yang sesungguhnya dan dengan jenis bahan bacaan yang ingin dibaca, misalnya majalah atau surat kabar. Untuk Nico, kita menggunakan buku teks sekolah dasar. Pastikan anak menggunakan kacamata jauhnya jika diresepkan dan beritahu nama alat tersebut. Ini adalah hand magnifier. Minta anak mengeluarkan alat bantu dari kotaknya dan membersihkan dengan kain lembut sebelum menggunakannya. Supaya tidak melompati sebuah baris ketika membaca, ada beberapa cara untuk berpindah pada baris berikutnya. Pertama, menelusuri teks dengan jari. Ketika sampai pada akhir baris, telusuri kembali teks yang baru dibaca dengan jari ke awal baris, lalu turun ke baris berikutnya. Kedua, menandai awal baris dengan jari. Sesudah selesai membaca baris tersebut, turunkan jari ke baris berikutnya. Sebelum anak mulai menggunakan hand magnifier, ajarkan langkah-langkah ini. Pertama, pastikan cahaya dapat jatuh pada teks. Duduklah dengan nyaman dan jangan terlalu membungkukkan kepala, karena ini akan menghalangi cahaya dan menyebabkan lelah pada leher. Kedua, temukan awal bacaan atau gambar yang hendak dilihat dengan tanpa menggunakan hand magnifier. Ketiga, genggamlah hand magnifier dengan kokoh. Keempat, posisikan bahan bacaan dan magnifier di depan mata terbaik untuk dapat melihat melalui hand magnifier. Melatih cara penggunaan hand magnifier yang benar. Pertama, pegang hand magnifier dekat ke mata atau kacamata jauh. Kedua, letakkan hand magnifier pada teks atau sesuatu yang ingin dilihat. Misalnya, sebuah gambar dengan tetap mempertahankan mata dekat dengan magnifier. Ketiga, sambil tetap mempertahankan mata dekat dengan magnifier, gerakan hand magnifier secara perlahan menjauh dari teks sampai teks atau gambar menjadi sebesar mungkin dan terlihat jelas. Keempat, sekarang gerakan kepala menjauh dari magnifier untuk mencari jarak melihat terbaik sambil tetap mempertahankan jarak yang sama antara magnifier dan teks. Kelima, dengan tetap mempertahankan jarak yang sama antara teks dan magnifier dan antara magnifier dengan mata atau kacamata, gerakan hand magnifier dengan lembut dengan kecepatan yang wajar dari kiri ke kanan. Kecepatan setiap anak tentu akan berbeda-beda. Keenam, pada akhir baris, gerakan hand magnifier secara horizontal kembali ke awal baris yang telah dibaca, lalu turunkan ke baris berikutnya. Beberapa kesalahan umum dalam menggunakan hand magnifier. Menemukan jarak kerja yang benar sangatlah penting. Jarak kerja yang tidak benar membuat bayangan kabur atau tidak cukup besar untuk dilihat. Pastikan cahaya tidak terhalang untuk jatuh pada bahan bacaan. Sangatlah penting untuk memegang hand magnifier paralel dengan bahan bacaan.
Ketika tidak paralel, maka bayangan yang terlihat akan terdistorsi dan bentuknya tidak sempurna. Kacamata jauh seringkali meningkatkan tajam penglihatan jauh dan tajam penglihatan dekat. Menggunakan magnifier tanpa kacamata jauh akan membuat bahan bacaan tidak jelas terbaca. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kami merekomendasikan Anda untuk mencari informasi terkait alat bantu penglihatan dan rehabilitasi low vision di pelayanan low vision Yayasan Layak. Kunjungi website layanan kami di link berikut ini.